sobat, apa kabar? Ketemu lagi di channel Naga. Di sini saya akan melanjutkan Prak Kalendong Gua full spoiler. Tanpa lama-lama lagi kita tonton sampai habis. Pada saat Xiao Yan bergegas ke kediaman dokter peri kecil, dia menemukan bahwa tempat itu telah sepenuhnya tertutup oleh penghalang cahaya energi yang berasal dari atas ke bawah. Beberapa tetua akademi dalam telah berhenti di tempat ini dengan wajah serius, dan mengusir beberapa siswa penasaran yang telah tiba. Sesosok hitam mendekat dari kejauhan dan muncul di luar tirai cahaya sesaat kemudian. Beberapa tetua akademi dalam hendak menghentikannya ketika mereka melihat wajah orang ini. Saat itulah mereka menghela nafas lega. Mereka menangkupkan tangan pada Xiao Yan dan memindahkan tubuh mereka ke samping. Penatua pertama ada di dalam. Kamu harus segera masuk. Hati-hati dengan gas beracun. Seorang tetua dengan cepat berkata setelah melihat Xiao Yan. Kecemasan di mata Xiao Yan menjadi semakin pekat ketika dia mendengar ini. Dia mengangguk dan nyala api hijau giok melonjak dari tubuhnya. Dia segera memasuki penghalang cahaya. Udara keabu-abuan yang membawa bau busuk menerkam ke arahnya setelah dia memasuki penghalang cahaya. Namun, ketika mencapai nyala api hijau giok, ia terpanggang oleh suhu tinggi hingga menjadi ketiadaan, memancarkan gelombang suara cici. Xiao Yan mengabaikan udara keabu-abuan yang ada di sekitarnya dan dengan cepat melewati halaman. Langkah kakinya terhenti ketika dia melihat penatua pertama Su Qian mondar-mandir di pintu masuk. Dia buru-buru bertanya, "Penatua pertama, apa yang terjadi?" Su Qian buru-buru berbalik ketika dia mendengar suara Xiao Yan. Dia segera menghela nafas lega, menunjuk ke bagian dalam rumah. Dia berbicara dengan senyum pahit, "Saya juga tidak menyadari apa yang telah terjadi." Hari ini, seorang tetua tiba-tiba datang dan melaporkan bahwa tempat ini mengeluarkan gas beracun. Cukup banyak siswa yang secara tidak sengaja menjadi tidak sadarkan diri karena racun tersebut. Saya hanya bisa menyegel tempat ini. Awalnya, saya ingin masuk dan menyelidikinya, tetapi gas beracun di dalamnya terlalu padat. Kekuatan korosifnya sangat luar biasa. Jika aku masuk dengan paksa, aku takut. Hati Xiao Yan menegang. Kegelisahan muncul. Dia menarik napas dalam-dalam dan dengan cepat berjalan ke depan. Ketika dia hendak membuka pintu, Su Qian di sampingnya sedikit ragu dan menahan tangannya yang hendak menghentikan Xiao Yan. Dia menghela nafas, "Hati-hati." Dengan anggukan, Xiao Yan mendorong pintu hingga terbuka. Api hijau giok itu melengkung dan naik, membungkus seluruh tubuhnya tanpa membiarkan sedikit pun udara melewatinya. Setelah itu, dia perlahan masuk ke ruangan yang dipenuhi racun ungu keabu-abuan. Seutas kabut racun berwarna ungu keabu-abuan tersebar saat pintu dibuka. Su Qian buru-buru menggunakan douqi miliknya untuk membungkusnya. Setelah itu, dia menyempurnakannya dengan hati-hati. Dengan lambaian lengan bajunya, pintu yang terbuka itu kembali tertutup rapat. Dia berteriak keras, "Xiao Yan, berteriaklah dengan keras jika ada situasi yang terjadi." Elder pertama, "Santai, tidak apa-apa jika kamu menutup tempat ini. Jangan izinkan orang lain masuk." Suara serius Xiao Yan dikirim dari ruangan. Su Qian mengangguk. Dia perlahan melangkah mundur dan melihat ke rumah. Setelah ragu sejenak, segel di tangannya tiba-tiba bergerak dan pilar douqi ditembakkan. Segera, ia berhamburan turun dari langit dan membungkus rumah di dalamnya. Setelah melakukan semua ini, dia masih tampak merasa tidak nyaman. Dia menggunakan kekuatan spasialnya untuk menambahkan lapisan pertahanan lain di luar penghalang douqi. Orang tidak bisa menyalahkan Su Qian karena berhati-hati, bahkan dia sangat takut dengan gas beracun di dalam tubuh dokter peri kecil. Jika gas beracun ini dibiarkan menyebar, kemungkinan besar tidak ada mayat yang tersisa di seluruh akademi dalam. Semoga Xiao Yan bisa menyelesaikan masalah ini. Su Qian hanya menghela nafas lega setelah melakukan semua ini. Dia melihat ke ruangan yang tertutup rapat dan bergumam sambil tersenyum pahit. Penglihatan seseorang sangat terhambat di dalam ruangan di mana gas beracun itu berasal. Namun, dengan meminjam sedikit suara nafas yang ditransmisikan, Xiao Yan samar-samar bisa menemukan dokter peri kecil. Lapisan demi lapisan kabut racun berwarna ungu keabu-abuan tertinggal di dalam ruangan. Mengikuti setiap langkah yang mendekat, kabut racun di sekitarnya dipenuhi gelombang riak. Namun, beruntung dia memiliki api inti teratai mengkilap yang melindungi tubuhnya. Dengan bantuan isolasi suhu tinggi, gas beracun tidak dapat menyebabkan banyak kerugian baginya. Xiao Yan mengambil sekitar selusin langkah sebelum tempat tidur merah muda muncul di depan matanya. Sosok cantik meringkuk dengan lembut di tempat tidur. Selimut tipis yang terbungkus rapat secara samar menggambarkan sosok anggun di bawahnya.
Kabut racun tebal yang memenuhi ruangan mengalir tanpa henti dari tubuhnya. Sosok di dalam selimut itu sedikit gemetar, sepertinya dia merasakan suara langkah kaki. Segera, sepasang mata ungu keabu-abuan yang tampak menderita muncul dari dalam. Mata itu menatap pemuda berjubah hitam yang berjalan ke sisi tempat tidurnya. Suara lembutnya mengandung penderitaan yang sulit disembunyikan. Tubuh racun yang menyedihkan, tampaknya akan meledak lebih dulu. Meski Xiao Yan sudah lama mengantisipasi hal ini, wajahnya masih berubah tanpa sadar saat mendengar kata-kata ini. Dia melihat rasa sakit dan pucat di wajahnya yang bergerak dan buru-buru duduk di samping tempat tidurnya. Dia dengan lembut menghiburnya, "Tenang, semuanya akan baik-baik saja, masih ada aku di sini." Hati Xiao Yan dengan jelas memahami bahwa dengan kekuatan dokter peri kecil, dia setidaknya akan mampu menekan tubuh racun yang menyedihkan selama setahun. Namun, selama jangka waktu ini, dia telah membuka segel tubuh racun sedih beberapa kali. Hal ini secara signifikan mempercepat waktu terjadinya letusan. "Berikan tanganmu padaku," kata Xiao Yan. Dia mungkin sedang memukuli dirinya sendiri di dalam hatinya, tetapi dia tidak berani menunda lebih lama lagi. Xiao Yan juga tersenyum saat melihat reaksinya. Setelah itu, dia sepertinya teringat sesuatu dan tanpa sadar terbatuk-batuk. Dia terbata-bata berkata, "Untuk menggunakan segel ini, Anda harus melepas pakaian Anda." Kata-kata Xiao Yan baru saja terdengar ketika wajah cantik dokter peri kecil tiba-tiba berubah menjadi panas membara. Dia menoleh ke satu sisi,